Bukan telanjang ya. Ini di dalam baju kurung atau sarung ya, dan ditutupi. Ya karena sesama perempuan ya minimal mabaina surah warubah gitu. Di ngadeke terus terusnya pelan-pelan biar keluar kotorannya, dan ada yang biasanya dari balik jari itu ini talang misalnya debok atau shower atau apa selang itu airnya dikucurkan nenggon alat apa pembuangannya manusia itu kubur dan duburnya dan diusahakan untuk tidak menyentuhnya, cukup dengan air. Jika diperlukan menyentuhnya itu pakai sarung tangan. Yang memandikan tadi lupa ditambah, yang memandikan itu memakai peralatan pakaian biasanya kayak celemek yang buat masak itu biar nggak basah, misalnya ada terus juga apa terserah. Nah, pakai sarung tangan terutama yang kemudian pakai sepatu bot yang kayak Pak Tani itu juga boleh, atau kalau tidak seperti yang jelas sarung tangan itu yang penting, dan memakai masker. Nah itu sejak dulu sebelum ada corona pun tata cara yang memandikan memakai sarung tangan dan maskeran, karena siapa tahu mayit itu punya penyakit yang bisa menular. Jadi terutama pas ketika membuang kotoran ditekan perutnya pelan-pelan, terus ada yang nyiram dengan air yang ada sabunnya dan wangi-wangan ini biar tidak semedisi gak mambu atau misalnya keluar kotoran dicaliki. Kemudian perlu diingat, selain harus menjaga aurat si jenazah, yang memandikan ini diusahakan tidak terlalu banyak menyentuh auratnya jenazah. Jadi memang disunatkan menggosok, tapi tidak cukup mengalirkan air secara merata saja, rasa digosok-gosok nggak usah. Diminimalkan menyentuh tubuh mayit, hanya yang perlu-perlu saja. Misalnya ada najis di badan itu digejur hilang ya sudah, ini perlu disabun ya sabun pelan-pelan, dan melakukan itu harus dengan pelan-pelan, penuh kasih sayang kayak mandikan bayi itu. Ojo domah saman gede karo jenazah itu tidak boleh, harus dengan pelan-pelan dan penuh rasa kasih sayang. Paham ya? Setelah dicewoki semua dibersihkan najis dan kotoran di tubuhnya, terus ini kukunya dilihat, kuku tangan, kuku kaki, kalau kotor dibersihkan, jangan dipotong. Kalau kukunya panjang sampai mati kok kukunya dawa jelas rasa diketok, jangan dipotong, dibersihkan bawahnya, gebyur air, hidungnya mana upil atau tidak dengan cotton bud, terus telinganya. Kemudian juga disunatkan disiwaki dengan cara jari telunjuk ini dibungkus kain tipis untuk menyiwaki. Tidak usah dibuka untune, ora balik malah bahaya. Cukup dengan halus pelan kanan kiri ngoten niati nyiwaki ngeten ya. Setelah selesai dibersihkan semua, lah ini baru mulai mulai memandikan. Tadi sudah terus diletakkan lagi. Kepala ini harus lebih tinggi supaya apa? Kalau tidak dipangku, hanya digeledakkan di atas meja, ini kepala harus lebih tinggi, dikasih bantalannya lebih tinggi. Itu apa? Supaya tidak kemasukan air. Dan kalau menyiram wajah itu hati-hati hidungnya coba lebih banyak, karena jika ada air masuk ke dalam tubuh jenazah itu bisa mempercepat proses pembusukan atau perusakan dari dalam. Dan setelah tadi dibersihkan kotoran terus diwudukan. Jadi wudu itu sebelum dimandikan. Jadi wudu itu kayak kalian kalau mandi besar itu kan sunat mandi sunat wudu sebelum mandi. Jadi wudu itu sebelum mandi diwudukan seperti wudunya orang yang hidup.
disunatkan juga 3 kali basuhannya. Niatnya ya yang mewudukan niat mudoni si jenazah niki. Wis rampung diwudukan, dah terus dilap wajahnya apa yang diwudukan tadi atau tidak dilap juga tidak apa-apa. Kemudian mulai yang pertama disiram apa? Pakai air sabun ini kepalanya dulu, rambutnya. Jadi rambutnya dulu, terus disamponi. Misalnya kan ada siap sampo, sabun misalnya batangan atau disamponi. Kemudian setelah samponi itu dibilas. Kalau rambutnya panjang, setelah dibilas bersih, ya, rambutnya panjang itu dikepang. Dikepang, ayu, cahaya sudah rapi, sudah. Terus mulai setelah itu dirapi bagian kepala ya. Ini bersih apa dirapi, digebyur. Kemudian gebyur seluruh tubuh mulai dari leher sini. Jadi dari leher ini ke bawah yang kanan dulu. Mana kanannya? Ini ya kanannya. Dari kanan disiram air sabun, disiram bagian kanan, kemudian kiri dari lehernya, bawah wajahnya, terus dimiringkan. Untuk membasuh yang belakang dimiringkan, ambil airnya digebyur. Tadi kalau mau diperlukan menggosok ya sedikit saja, kalau tidak cukup digebyuri saja. Misal mayu itu ya resik ngono ya. Terus miring ke kanan, miring ke kiri, sudah selesai. Ini adalah basuhan bantuan dengan menggunakan air sabun untuk menghilangkan kotoran yang ada di tubuh. Setelah itu dibilas dengan air. Ini ciduknya jangan ini ya, lain ya. Wong karena ini sudah membuangi kan ini. Ini ciduk yang baru ngambil, ciduk atau mungkin selang, terus dibilas. Nah, dibilas semuanya. Kanan kiri, terus miring kanan kiri, dengan selang tangan juga, kaki. Nah, wis sudah selesai rata, yang penting rata. Terus ini masih basuhan sunat. Jadi basuhan air sabun, kemudian dibilas air bersih, air murni, ini basuhan sunat. Setelah bersih semua sabun wangi-wangian dari tubuhnya tidak ada, sudah bersih, maka ini basuhan wajibnya mulai. Basuhan wajib itu sunatnya 3 kali. Air basuh ini air yang mutlak, basuhan wajibnya ambil air. Ini mulai dari atas wajah dan kepala. Seluruh tubuh mulai dari atas disiram, yang kanan dulu, kemudian kiri. Miring kanan, miring kiri, sudah rata semua. Ini dihitung 1 basuhan. Kemudian kalau mau 3 kali berarti lagi kanan, bagian kanan dari atas, hati-hati yang bagian mulut dan hidung, mata hati-hati, pelan-pelan telinga hati-hati, jangan sampai diusahakan jangan sampai ada air yang masuk. Makanya kan agak ditinggikan ngeten moto. Nah, kanan kiri sampai 3 kali. Nah, ini basuhan wajibnya. Kemudian setelah selesai ini ini air mutlak yang dicampur kapur barus atau air garam, boleh campur garam. Ini setelah basuhan wajib selesai, terus terakhir dikasih air, disiram dengan air yang dicampur kapur barus. Paham ya? Itu mandinya sudah selesai, ini terakhir. Setelah selesai, anduk. Biasanya kan tadi kelewat, pas ketika disiram dengan air sabun, disiram dengan air sabun ini basahannya ini diganti. Setelah dibilas, air sabunnya selesai, dibilas, kemudian basahnya diganti. Hanya butuh 4 jari itu.
Yang dua biasanya untuk yang pertama pas disabuni itu atau air wangi-wangian, setelah dibilas kan ini tipak sabun rambut diganti dengan yang bersih, yang kering, kemudian baru disiram dengan air mutlak tadi. Setelah selesai proses mandinya sudah selesai, ini diganti lagi yang kering, diganti lagi yang kering, ininya tutupnya, kemudian dihandui sampai kering. Jadi dihilangkan semua air yang ada di tubuhnya, misalnya rambutnya pelan-pelan udah dijambak-jambak ya. Kok nangis malah wedi sama. Pokoknya diandui sampai kering, wis kering, kemudian tertutup ya, tertutup. Udah dibawa ke tempat kain kafan yang sudah disiapkan. Nah, itu urutan caranya merawat jenazah. Jadi sudah tertata, sudah disiapkan, kemudian dilakukan dengan urut. Nah, itu jadi mempermudah dan membersihkan, Pak. Jangan sampai sudah dimandikan kain kafannya belum jadi. Kan kadang ada yang kelambi didondomi barang itu tak ada, terus apa itu. Sebenarnya nggak usah dijahit, apa? Hanya seperti ini. Untuk baju kurungnya hanya kain panjang di bolong tengah. Sebenarnya bukan tengah ya, bolong ya, tapi ngarepe tok. Jadi yang belakang tidak usah, nggak apa-apa. Jadi yang belakang tampaknya ini kan ngoten ya biasanya ya. Jadi hanya cukup digolong sini saja, atau boleh di sewek depannya kayak hem. Tidak ya, hanya gini saja. Jadi tangannya itu disedekukan ini nanti di bawah baju. Kan kalau orang-orang yang dijahit itu kan dikasih lengan, barang itu, pada itu sebenarnya nggak perlu. Tapi boleh. Asal tadi mandi dengan air sabun, wangi-wangian, dikasih akar itu jika catatan jika mayitnya bukan mayit yang sedang ihram. Jadi misalnya ada jemaah haji atau umrah yang sedang ihram kok meninggal dunia masih dalam keadaan ihram, nah itu pakainya tidak, kalau laki-laki tidak boleh dijahit, kemudian tidak boleh pakai wangi-wangian karena masih dalam ihram. Tapi itu yang jarang terjadi ya di sekitar kita. Ya, ihram mesti nang Mekah Madinah kono ya. Nah, kalau di sekitar kita ya yang umum itu saja. Nah, ya. Setelah ini tadi sudah kering, nah ini diwedai ya, dibedahi misalnya dicantik, rambutnya tadi sudah dikepang, sudah dikasih, matanya ditutup ya, matanya ditutup. Ya tanda, hidungnya disumpel, telinganya. Terus mulutnya di atasnya dikasih gini, dikasih kapas, dan lehernya sini, dan ketiaknya, bawah payudaranya, udelnya, selangkangannya, kubul dubunya juga dikasih, sela-sela jari juga dikasih kapas. Jadi penuh kapas, penuh kapas. Sudah selesai, terus mulailah dipakaikan semuanya. Sudah paham ya ini teorinya? Nah, praktek untuk lebih jelasnya kita memakai manusia asli. Aduh. Biasanya gon kepalanya ditutup kain tipis ya. Tapi itu biasanya dari semet sampai ditutup meter nggak kain tipis, terus dijahitnya. Begini atau langsung begini ya boleh. Kok tidak? Ayo, kenapa? Kira nyiapin kalinya 6 atau 7? Aja di zoom agak. Anduknya 2. Jadi yang untuk memandikan jarinya butuh sekitar 4 atau 5 sampai 5 ya. Biasanya yang kematian dalam kantong anduknya 2 atau lebih ya boleh. Terus 1 sisa kalau ini kok anduk pun pinter
2 lapis. Kami yang situ ya. Tali dulu urutannya. Sini cahaya sih. Mau tahan selfie wae pagi tinggal kesek. Mana dia yang mau jujur. Namanya bukan aku dewe. Anu wae mriko wae rampung. Angel wae sini. Kalau lagi narik kono kene. Wah. Bagiannya redatornya mawur-mawur kapur barus. Nah, setiap lapisan dikasih kapur barus. Nah, diburu-buru ya. Kenapa kita tak baik? Ya, terus dikumpulin lapisan kedua. Ayo sama-sama sini. Ini enggak kok sama tapi aslinya lebih kecil ya. Terus apa? Kerudung. Kerudungnya bisa ditiga ya. Baju kurung kurang balik ya. Ini baju kurungnya tapi baju kurung biar wes tetap loro ya baju. Nah terus di tetok itu baju kurungnya ya. Terus nah ini dulu jadinya Mriki lho, mriki. Arahnya salah baju kurung ini. yang ini aku bener. Tapi ini dulu. Tapinya dulu. Kudune tuku mori gabungan kok praktek. Ini tape terus baju kurung caute kalau ini ini apa mbak bikin apa ini caute kalau Tahu cuma apa? ini caute. Irung cabutan loh, Kak. Sana sudah betul ya, ditaburi kapur barus sudah. Sekarang memandikan, ini sudah siap. Ayo sekarang memandikan. Ayo, ayo, Mbak Vina, Mbak. Apa yang pertama dilakukan? Ada jubirnya ngomong. Aku ngomong ke Maya. Kamu sudah tahu. Masih kira di lemes-lemes lagi. Oh iya tadi cara melepaskan tadi kan tadi kalau tangan begini ya, ngeten terus disedikit. Nah terus kaki ini 1 2 mbak. Oh coba aja. Nah gini ya. Ini yang satu ayo. Atas ngeten iki tetep aku tekan ngeten iki ya. Oh nggih, itu cara mengumpulkan. Wis segitu. Menang lagi teh. Terus sekarang kita terus digotong di tempat pemandian terus ayo siapa yang viral menghilangkan kotoran perut. Itu Mbak Jainur aja yang rada bengkeke, Mbak Vira sing anu perute. Menekan perut ke bawah pelan-pelan. Ada yang napa itu ada ngene. Ada nyirame ngene. Jawab tahu tenan misal-misal. Sudah selesai, bukunya dilihat yang atas bawah dilihat bukunya ada jadi. Ya, setelah itu apa? Setelah itu diwudukan. Nah, diwudukan terus dimulai. Coba Mbak, ini kepalanya dibasuh dulu,
keramasi. Ayo taruh keramasi, Mbak. Keramasi. Sampo, pakai sampo ben wangi. Jauh saka pentil. Apa hijab kae? Anu hijab. Ya, dibilas, dibilas. Terus air bising. Yang kepalanya itu loh, udah samponan. Ya, bersih. Rambutnya diapa di? Kalau panjang dikepang. Ben gak rewo-rewo kayak mak lampir. Dikepang, bagusnya itu dikepang biar apa praktis nih ya tujuannya. Kemudian mulai mandi digebyur dengan air apa? Air sabun. Dari mana ayo? Kanan dulu anggota kanan sini. Bawah sampai rata, terus yang kiri, bagian kiri. Terus dimiringke kanan untuk membasuh yang bawah. Ini basuh sini ya. Pokoknya kudu rata kabeh, artinya jangan sampai ada kulit atau anggota yang tidak terbasahi oleh air. Ingat, biasanya saya pernah melihat itu ketika memandikan itu nyiramnya itu ngeten mau jadi air ini hanya di atas jari. Padahal kadang jari anak sing kandel gak langsung tembus air, airnya kan malah hilang semua. Jadi yang digebyur itu kulitnya, badannya jenazah, jangan jari Nah ini harus diperhatikan. Saya pernah melihat itu ngoten lho. Sing digebyuri toko jari wae. Kan tadi dikatakan dikasih masuk ke sarung jadi biar aman. Terus digebyur ngeten iki dari bawah kain ya. Jadi gebyur itu dari bawah kain. Lah, tata caranya untuk menghormati mayat supaya tidak melihat auratnya, sunat yang memandikan itu sunat merem. Sunat merem itu ketika membasuh atau bagian yang tidak aurat akdom. Tapi yang bagian aurat akdom, pusar lutut itu merem itu wajib. Dan tidak boleh menyentuh dengan tangan telanjang, harus pakai sarung tangan. Karena bagian aurat akdomnya mayit atau itu tidak boleh tersentuh oleh siapapun meskipun bersama wanita. Jika diperlukan cewek tadi dengan dicewai dengan disentuh atau dirosok itu harus pakai sarung tangan. Paham ya? Jika tidak cukup digebyur saja, tidak usah disentuh. Jadi diminimalkan menyentuh kulitnya jenazah. Karena sama saat hidup yang tidak boleh dilihat itu disentuh, apalagi jika tidak boleh itu sama. Perlakukan mayit itu sama seperti orang yang masih hidup. Mana yang haram disentuh, mana yang haram dilihat itu ketika mati pun sama. Paham ya? Dan tadi yang sarung tangan buat nyewoi tadi misalnya perlungan itu kudu diganti ya. Misalnya satu orang atau dua orang, tapi jika lain-lain ya tetap baik diganti. Paham ya hitungnya? Ya, air sabun sudah semua, terus dibilas dengan air lah yang disiram. Sama nyiramnya. Mulai dari atas kalau ini mulai. Ini bahasanya diganti. Diganti terus diganti ngaten ya. Terus lagi air centelah. Dicendongkan. Ya, ini kan posisinya sudah otomatis dhuwur ngaten. Dari atas ini tadi kan pas air sabun dari leher ya, karena apa? Kepala dan wajah sudah dibersihkan dulu sebelumnya. Nah, setelah air sabun sudah dibilas, ini bilas toh, dibilas dulu berarti Mbak belum dibilas. Mulai ini, nah, seluruh tubuh kanan kiri, miring kanan miring kiri, ya, sudah bersih. Terus sudah miring kanan miring kiri dah ya. Terus sekarang basuhan wajibnya pakai air mutlak. Dari atas juga, air atas, seluruh tubuh, kanan, miring kiri untuk basuh yang belakang nih loh. Jangan lupa misalnya jari-jarinya ini seanis banget ya. Jangan lupa juga jari-jarinya juga di salah tangan-tangan ini. Nah ini tangan-tangan juga harus salah-salahnya kan bisa dibuka gini tak? Itu ya pas mandikan kalau perlu diangkat. Gitu ya.
itu caranya. Jadi ini yang banyak dilewatkan oleh orang-orang selama ini untuk merawat jenazah. Jadi tentang aurat, tentang menjaga aurat, pahamnya sunat dikosok ya dikosoki malah. Jadi justru sebenarnya minimalkan untuk menyentuh kulit sama kulitnya jenazah dan orang yang memandikan. Jika tidak diperlukan gosok, makanya jika diperlukan gosok itu pun akhirnya memakai sarung tangan. Jadi tidak langsung bersentuhan kulit dengan kulit, tapi ada penghalangnya, ada satirnya. Itu nggak paham ya? Sudah selesai, sudah digubur tadi toh. Terus basuhannya diulang 3 kali. Jika airnya banyak, diulang 3 kali, sudah bersih. Kemudian diganti lagi yang kering, setelah itu diganti sampai kering. Kering terus digotong. Jadi biasanya ngeten toh. Nah, dibungkus terus digotong. Lalu dhewe. Ngapain dhewe? Belakang. Mudun sithik Mbak Eka. Jadi tetap tertutup ya aja Dani. Tadi apa ini? Bejai. Nah, dibejai. Ini yang pegang kapas siapa? Dikapasi setelah diudahin. Irungnya mripate. Kan guntangan dikasih guntangan Terus dibuka, inget bolongan sih. ojo serapo kowe kan. Wong anu jenazah pandemi jadi go masker. Salah-salah jari. Tumpuan tangan itu pun dikasih biasanya. Biar gak lengket ngono lho. Iku ngene bisa. Nggon leher ya rada ombo masih cilik sakmono ya. Mene tambahi nggon leher itu. Nggon totoke nggon kelek wis kabeh ya, nggon kelek, nggon selangkangan, nggon jari sikil wis kabeh ngono ya, kawan. Nggih. Wis. Terus di baju kurunge totoke diagemke, baju kurung totoke. Baju kurung itu pun caranya biar nggak kebuka auratnya kan baju kurung tadi kan sudah makan loh dipamekan kan ini tetap ini jangan diangkat tetap di ada yang memegang terus dipamekan ya tante ya terus cawet ada makan cawetnya kemudian jarinya ditapike. Jadi ini jangan diambil sem atas ini untuk penutupnya. Kalau sudah ini enggak apa-apa kan sudah ada wis rapet toh iki. Kudung sekarang kudungnya. Iki ayu. Terus apa ya Mbak Eka? Nah, ini lembaran pertama dari kanan dulu, kanannya mana? Tangan kanan. Nah, ini kanan dulu. Ini dari aku. Sing kayu josik Mbak. Nah, ini kanan. Jadi ini lebarnya kain kapan disesuaikan tubuh jenazah ya. Nah, terus ini ya, ini kudu set lho ya, kencang ngoten. Kudu ditarik set ngono kanan kiri niku set. Ini kain kapan kan kandel. Terus ditali. Nah, tali ini. Iku nggon kene, Mbak.
yang 7 kan pas kene yo lupa. Apa? Iki sing kene tidak usah berarti. Ini. Jatuh paham toh caranya? Biasanya itu nek aku pernah lihat itu dituarik ngene. Iki dadi ben kenceng ngoten niku. Ya, selesai. Jadi itu ditutup rainya. Tinggal mulai. Nanti yang buka kan di Saryanto yang menguburkan ya. Kalau itu kan terserah. Terus Talinya jangan sampai keliru. Sing dikok ngisor, talinya sing ditulis kedua talinya harus di atas. cara menalikan jangan lupa kan mayit itu nanti di kuburan dimiringke Ke kanan. ke kanan. Jadi yang kanan itu yang di bawah apa yang di atas? Nah, Sing itu. kanan di bawah kan yang kanan. Ta- Jadi talinya- talinya di kiri, sebelah kiri. Kanan di kanannya. Nah, ini kan miring ini jadi talinya di Sebelah sini kiri. Jadi engko ben gak kangelan nguculi. Berarti balik nomornya ke belakang. Jadi talinya tidak di tengah ya. Contohnya itu tidak di tengah pinggir. begini. Nanti coba angkat saja. Nah, tidak di tengah begini. Tapi di pinggir. Ya. Pinggir sini ya. Ojo tali wangsul, apa tali pati tapi tali wangsul. Itu toh. Pinggir. Itu caranya menalikan. Idealnya biasanya 7 ya tali ini. Ya selesai. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Mbak Ika, pahalanya insya Allah manfaat ya. Coba di umur panjang. Diusahakan tempat memandikan, tempat apa didiamkannya itu dikasih wangi-wangian. Biar jika misalnya ada bau tidak sedap dari sinarnya itu tidak sampai tercium orang yang di sekitarnya. Di tempat memandikan, di tempat kafani juga dikasih. Ya minimal